Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati di podcast Inspirasi. Nah, di poin kali ini kita sudah kedatangan nih teman saya ya, teman S1 dulu, yaitu adalah Kang Robi Alamsyah. Nah, biasanya saya mengenal atau menyebutnya itu dengan sebutan Arobi gitu. Ya Arobi ya. Ya, Sebutan apa ya? Sebutan dekat gitu. Nah, gimana nih A? Kabarnya sehat A? alhamdulillah baik, Dek. Alhamdulillah. Siap Udah ya. lama kita nggak ketemu ya. Benar, aku udah nggak ketemu sama Derika gitu ya. Mm. Derika. Kenapa kami ibu nyebut Derika? Karena mungkin Derika teh di kelasnya Paling kecil. paling ribut gitu. Makanya teman-teman nyebut Derika. Aduh, ya ampun, terima kasih, terima kasih. Nah, gimana nih A sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa nih? Gimana? Lagi sibuk apa nih A? Sekarang lagi sibuk. Alhamdulillah sih kalau bisnis yang sekarang lagi lancar, alhamdulillah. Terus lagi sibuk juga di di organisasi kampung, terus sama ini magang-magang gitu deh. Lagi ya, lagi sibuk juga ya Ayah lumayan. Menguras tenaga ini, tidur berkurang. Aduh. Walaupun pandemi tetap produktif, luar biasa. Pejabat mah beda eng. Enggak, bukan pejabat. Harus produktif mah tuh. Iya, betul ya. Pengusaha gitu ya. Nah, ternyata memang kalau Arobi itu kan sekarang lagi apa ya? Lagi usaha bakso aci juga ya, Ayah? Ya, alhamdulillah lagi usaha bakso aci dari sejak tahun lalu sih deh, tahun lalu pertengahan tahun lalu. Sebelum Lebaran, 2 hari sebelum mau Lebaran, Robi coba buka bisnis, kecil-kecilan gitu, online. Alhamdulillah senang lah rasanya ketika yang kita suka gitu dijadiin bisnis dan orang lain suka gitu. Iya, benar. Jadi berarti kalau kayak gitu udah mau 1 tahun ya usianya? Ya, udah mau 1 tahun. Dulu tuh Mei kalau nggak salah gitu, Mei enggak. Iya, pokoknya mau 2 hari sebelum Lebaran deh. Bukanya teh. Berarti sebentar lagi mau enif gitu ya? Ini pasti besar-besaran lah pokoknya mah. Siap. Nah, gimana nih A, ngobrol-ngobrol tentang usaha, tentang wirausaha. Gimana nih A, sejarahnya gitu ya, atau awal mula cerita Arobi bisa bisa membuka usaha, bisa menyukai bisnis, perdagangan gitu, gimana tuh A ceritanya? Jadi kalau dagang gitu ya, emang dari kecil sih suka banget dagang. Ya. Gitu. Ya lumayan gitu kan, dapat uang tambahan buat jajan. Jadi dulu pas SD, Robi juga pernah jualan vitamin A B C, tahu kan tuh B C yang kecil-kecil tuh. Ya benar-benar tahu. Itu suka Robi jualin gitu. Robi minta ke mama, Robi jualin ke teman-teman kelas. Lumayan kan gope juga. Jadi banyak mah buat masuk ke kantor. Kalau udah habis minta lagi. Tapi gitu. Ketahuan misalkan gini tahu kita mau ngejualin, sok kamu kalau mau beli 500 gitu. Nah itu tahu dari mana? Atau insting aja gitu? Jualinnya 500 gitu. Insting sih deh ya udah apa sih namanya? Dulu kan dikasih nih ya sama gitu. Dikasih kan banyak tuh ya, kalau udah bisnis sendiri kan gimana gitu ya. Iya. Kalau ke kelas tawarin aja, habis beli lagi. Itu pas SD gitu ya. Terus lanjut SMP kayaknya Smith Robi nggak ada sih, nggak pernah jualan SMP. Terus lanjut SMA baru lagi jualan sama teman-teman di SMA.
pernah buat brand baju gitu sama teman-teman SMA. Produksinya di Bandung. Terus biasalah dulu kan pas SMA suka foto-fotoan ya. Iya. Gitu. Terus suka bahas istilah hunting-hunting lah kemana-mana gitu. Nah sambil foto-fotoan teh, ya udah wes sambil jalan usaha apa nih kira-kira, ya udah bisnis baju gitu, jualin. Dulu tuh namanya Sekat kalau nggak salah. Itu namanya kemudian beda. SMA. Waktu kuliah juga bisnis juga kan ya? Pas kuliah pun mencoba meraup untung dikit-dikit lah gitu ya. Dari pertama tuh ini Robi pernah jualan risol. Risol ini jogging sama teman kelas Nabila. Terus pernah join juga sama Sigit, temannya Sigit anak Unpad. Masukin ke warung-warung donat gitu ya. Sampai pernah si warungnya teh udah lebih taruh gitu si donatnya gitu. Kan bayarnya teh di akhir gitu ya. Sehabis donat habis baru bayar gitu. Minggu kemudian. Si warungnya teh tutup. Sampai sekarang nggak ada itu. Sampai Robi kemarin lulus nggak ada, warungnya nggak buka lagi. Ya ampun. Tapi terus itu gimana ceritanya tuh? Jadi harus ganti atau gimana? Jadi pas udah masuk nih ya. Robi kan nggak tahu gitu bahwa itu si warung bakal atau enggak. Ya Robi juga ya gimana pas tanggung jawab mungkin iya gitu ya, karena udah dari situ teh udah dari nemu kejadian gitu teh udah nggak ngelanjut, terus udah kontek-kontekan lagi yang sama si pemilik si ini gitu, nggak pernah kontek-kontekan lagi. Ya. Suka duka gitu ya abis itu suka duka. Terus pernah juga itu sih merasa bersalah gitu ya ke owner si Yunya, ke owner si donatnya gitu. Terus juga pernah juga kejebak banjir. Jadi dulu teh Robi pernah jualan jaket tuh deh. Iya. Gue pernah jualan jaket pas kuliah kan. Nah, kenapa jualan jaket? Karena memang seneng pakai jaket. Ya. Terus Robi cari cara nih kalau misalkan pulang ke Subang, Robi dapat uang gitu ya. Saya emang mau pulang kampung, gimana nih biar dapat uang gitu. Jadi sejak jualin yang ke reseller ini, ke reseller yang di Subang gitu ya, jualin gitu. Nah sampai salah satu reseller teh jadi pacar Robi gitu. Sekarang itu teh jadi reseller tadinya deh. Gitu. Luar biasa, sampai ketemu jodoh ya. Gitu mungkin ya. Dipertemukan. Jadi pas Robi mau ngambil teh pas Robi mau ngirim teh kan ngirim juga pakai ekspedisi, pakai JNT dulu teh. Iya. Ternyata banjir posisinya, barang lama nyampe Subangnya, itu tuh yang jadi kendala sedih juga gitu. Terus pernah terjebak banjir juga kan, pas ngambil barangnya, kan buat ngambil barangnya tuh Robi di Bojongsoang, dari Cibiru, Bojongsoang, terus ke Subang. Pernah kejebak banjir, pernah. Terus pas sudah itu Robi bisnis nih sama teman-teman yang ada lumayan lah gitu ya. Join sama anak Telkom, terus sama anak UPI, sama anak Pidotama, sama temennya di Polda yang jadi polisi gitu. Join gitu. Ada yang memang modalingnya gitu. Itu tuh jalan tahun kemarin, kedai kopi. Nah, kedai kopi pun sama gitu. Setiap bisnis pasti punya resikonya kan. Nah, nggak berjalan lama sih itu kedai kopi karena memang ada masalah juga, ada problem juga, terus dan kehalang sama COVID juga. Iya, apalagi kan kalau COVID itu terkadang di awal-awal muncul gitu ya, awal-awal muncul COVID itu usaha-usaha kan harus ditutup ya kayak kedai, terus juga kayak kafe, rumah makan yang kayak gitu tuh jangan dulu ada pengunjung ya.
Iya deh, udah mah itu ya, udah mah memang ketat banget dulu ya, Iya. ketat banget. Ditambah eh, ada problem sama si pemilik share tempatnya gitu. Jadi nggak dilanjut itu sih. Iya, jadi aja sekarang mah fokus ke bakso aci gitu ya. Bakso aci. Nah, itu teh bakso aci sebenarnya dari hal yang disuka juga gitu. Kalau Robi kan bisnisnya apa yang Robi suka, terus gimana caranya bisa bikin hal yang suka ini jadi uang gitu. Betul-betul. Mulailah bakso aci. Nah, bakso aci ini ternyata dari Bandung juga gitu. Pas ngekos kan pas kuliah, Ya. di depan ini banyak tuh ya tukang cilok-cilok, ada cilok bawang, ada pokoknya banyak tuh ya. Benar-benar. Ada gitu. Terus ada juga teman yang jualan seblak-seblakan gitu, seblak instan. Terus ada juga yang bakso aci gitu. Karena senang jajan dan karena senang cilok gitu ya. Pas pulang ke rumah teh ke si mama ajarin bikin cilok, ke sini ajarin bikin cilok gitu. Iya. Udah gitu pas pisang momennya dek. Tapi kan bingung ya, posisi udah di rumah tuh dari bulan Maret, dari bulan Februari ke Maret gitu. Iya, betul. Kan nggak ada kerjaan tuh ya. Iya. Kuliah udah semester akhir. Ya, tinggal garap skripsi gitu ya. Tidak tergarap karena malas gitu ya. Benar. Jadi beban bertambah tuh. Uang nggak ada. mendapat uang jajan, beda pas ngekos, kita dikasih gitu ya. Pas di rumah nggak adanya aja gitu. Iya. Nah dari situ baru mikir apa nih yang bisa dijual gitu. Iya. Terus kami dapat ide bakso aci. Ada bakso ini kayak bisa nih kita jual gitu. Kami searching dulu gitu ya, bakso aci teh gini, bahan banyak kayak gini. Bakso aci lain teh keunggulannya apa gitu. Keunggulannya apa. Kita harus tahu dulu gitu. Kalau kita mau apa sih mau buka tuh kita harus searching dulu dan tahu apa yang harus kita jual gitu. Dan siapa nih si lawan kita teh gitu. Iya. Harus tahu juga. Tapi cari-cari ya, wah ternyata keunggulannya ini, kekurangannya ini gitu. Buatlah bakso aci dengan resep dari si mama gitu ya. Nah ini nih, kenapa namanya bakso aci bunda? Ya. Karena si mama sama teman-temannya suka dipanggil bunda. Kebetulan resepnya dari mama. Ya udah, bakso aci. Bakso aci bunda gitu ya. Luar biasa. Jadi diabadikan namanya gitu ya, bakso aci bunda gitu ya. Iya, harus diabadikan. Iya, biasanya kan ya ayah namanya karena tadi diambil dari nama panggilan mamanya Arobi gitu ya, Bunda. Biasanya tuh kalau ada yang pakai nama atau inisial orang tua tuh suka berkaloa. Usahanya tuh suka dimudahkan, dilancarkan gitu. Alhamdulillah sih kayaknya emang gitu. Soalnya kan nama ada doa ya deh ya. Benar. Kayak gitu dengan Robi ngambil nama panggilan dari mama gitu. Ya. Udah lebih besar lah gitu, bisa lebih berkembang. Ya, amin. Nah terus nih dengar tadi dari cerita Arobi gitu ya, kan itu kayak banyak gitu ya perjalanan usahanya itu luar biasa gitu, panutan banget. Nah gimana nih kalau ada teman-teman yang lagi nonton, pengen tahu gitu langkah apa aja nih yang harus aku lakuin kalau aku mau bikin usaha gitu. Gimana tuh langkah-langkahnya? Kalau mau bikin usaha, kalau dari Robi sih, ini menurut pengalaman Robi gitu ya. Iya. Karena setiap orang pasti beda-beda caranya dan jalannya. Gitu. Kalau dari Robi sih, pertama kita harus suka dulu nih. Suka dulu ke hal apapun gitu. Bisnis bukan hanya tentang makanan. Gitu. Bisa bisa buat les kayak Derika gitu. Terus bisa hal-hal lain gitu. Ada banyak lah cabang-cabang bukan apa sih namanya ruang-ruang gitu untuk membuat suatu bisnis gitu. Pertama berarti dari hal yang kita suka. Kalau udah suka gitu, nanti juga nyaman.
dan kita nggak terbebani apa yang kita kerjakan gitu. Sama suka. Kedua, kita harus tahu nih, searching dulu gitu tentang apa yang bakal kita jual, apa yang bakal kita bisniskan gitu. Kita harus tahu dulu sebelumnya kayak gimana gitu. Cari informasi. Terus ada enggak sih misalkan produk yang sama dijual ke orang lain? Oh, ternyata ada. Nah, dari situ kita melihat nih keunggulan produk si pesaingnya apa gitu, dan kekurangan produk pesaingnya apa. Dari situ kita catat, kita survei harga gitu. Ternyata memang harga pasaran produk kita tuh segini, jadi kita punya rancangannya lah deh, rancangan dulu gitu. Sama kan susah, terus punya rancangannya. Yang ketiga, harus berani gitu, harus berani, artinya berani untuk memulai walaupun hal kecil gitu ya. Jangan takut misalkan bisnis kita dibilang kecil. Dan yang namanya bisnis kan kita mau cari uang gitu ya. Jadi gimana caranya? Jangan malu untuk melakukan suatu hal gitu yang memang kita sukai gitu. Terus jangan takut kan gitu. Harus berani. Kemudian harus berani juga kalau misalkan wah modalnya dikit nih, nggak apa-apa, kita jalan aja dengan hal yang dikit dulu gitu. Kalau memang hal dikit dulu kita udah bisa, ya kita bisa ngebangun ke hal yang lebih besar gitu. Yang namanya rumah kan dari hal kecil dulu, dari apa sih? Dari dasarnya dulu ya. Dari bawah dulu. Gede dulu kan, langsung gede gitu. Pasti dari langkah-langkah dari bahan-bahan yang kecil dulu gitu. Itu pun usaha gitu. Gak apa-apa kita mulai dari hal kecil. Yang kita bisa jual apa? Misalkan jago nulis atau jago ngerevisi, ya kita buat jasa gitu. Banyaklah hal-hal yang uang untuk uang kan. Udah gitu kalau udah berani kita dan niatkan, tentunya kalau udah berani kan, kita langsung niatin lagi gitu lah. Niatin lagi, udah punya niat, kita langsung terjun. Dan terjun kita pasti nih banyak rintangan gitu ya, banyak kendala-kendala, itu hal yang biasa yang namanya hobi ya, yang namanya usaha gitu. Mau sampai kapanpun juga pasti ada kendalanya. Benar. Dan itu teh sebuah pembelajaran. Jadi nggak ada misalkan udah jago pisan, emang ada gitu ya. Kalau yang udah jago pun pasti belajar ke hal kecil gitu. Pasti ada masalah-masalah. Semakin besar pohon, semakin kencang juga. Kencang angin nih ya, benar-benar. Ini sama aja kayak usaha gitu. Kita harus konsisten, artinya kita harus konsisten. Kita bisa nggak nih konsisten gitu, menghadapi berbagai rintangan, berbagai macam masalah yang bakal kita hadapi gitu. Selain konsisten dalam menyelesaikan masalah, kita juga harus konsisten dalam menjualnya. Kenapa harus konsisten menjual? Karena kalau Robi kan di ini ya, jual online gitu ya. Kalau Robi nggak konsisten nge-share produk-produk Robi, nge-share hari ini dapat berapa orderan, kalau nggak di-share kayak gitu, mereka nggak akan percaya gitu. Iya, betul. Nggak akan percaya soal Robi teh enak gitu. Dan ketika kita share terus, ketika kita nggak nge-share, pasti mereka bilang gini deh, oh usahanya udah tutup ya, kok nggak pernah nge-share lagi, pasti itu teh kemana berani gitu. Yang selanjutnya udah konsisten, ya kita serahkan gitu. Kita serahkan ke Allah gitu. Apapun hal yang kita lakukan, kalau kita udah ikhtiarin, ya kita serahin. Udah semua perjalanan hidup gitu ya,
itu atas kehendak Allah gitu, dan ada sangkut pautnya dengan Tuhan, dan makanya ya itu kita serahin aja ke Tuhan. Bagaimana jalannya kita serahin lagi gitu. Benar-benar karena kita hanya bisa berusaha gitu ya, dan Allah nanti yang akan menentukan dan memberikan hasil atas usaha kita gitu ya Ayah. Ya gitu. Benar-benar. Nah terus gimana nih kalau misalkan ada yang berpikiran gitu ya, aduh aku tuh mau usaha tapi aku tuh malu gitu buat nawarin, buat ngepromosiin, nggak pede. Nah gimana Ini pun dirasakan Robi lah ya, dirasakan Robi gitu. Pas dulu gitu suka jualan, suka nge-share, terus akhirnya udah nge-share, udah pernah jualan berapa tahun gitu. Pas mau ngejual lagi malu gitu. Ini gimana? Nah, kita share-share ke teman-teman aja, ke teman-teman dekat, share-share dulu nih. Robi jual ini loh, jual produk bakso aci. Ada varian gini bakso acinya. Terus Robi share juga keluarga, tawarin. Kalau produk makanan, alangkah lebih baiknya tester lah ke teman-teman atau keluarga gitu ya. Nih, kan kalau misalkan enak gitu ya, nah kita langsung pede kan. Iya. Kalau udah pede ya kita pasti berani gitu, pasti ngejual produknya pasti lebih berani. Jadi nge-share ke teman-teman dekat aja atau keluarga gitu, orang terdekat lah gitu. Iya. Dan sebetulnya ketika kita ingin percaya diri, kepercayaan diri itu harus dilatih ya Ayah. Percaya diri itu nggak muncul tiba-tiba gitu ya. Ya langsung pede gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Ya kayak kita misalkan nge-MC nih, nge-MC misalkan. Kita nge-MC misalkan ke anak SD, terus kita udah pede nih ya. Apakah kita bakal pede juga untuk nge-MC di anak SMP? Kan belum tentu. Benar-benar. Kita belum mencoba. Kalau kita udah mencoba, ya kita pasti belajar untuk pede lah gitu ya. Walaupun agak sulit. Begitupun sama usaha gitu. Kalau kita nggak mencoba, ya kita nggak bakal pede mau sampai kapan gitu. Ya ada yang namanya usaha yang baik itu adalah usaha yang dijalankan, bukan hanya dipikirkan. Kalau kita mikir-mikir usaha apa nih, udah bingung kan, banyak ide gitu, tapi nggak ada yang kita jalankan, itu nggak baik. Yang baik itu yang dijalankan, walaupun kecil. Iya betul. Benar sih, setuju. Soalnya kalau misalkan kita cuman, oh iya aku pengen usaha ini nih, terus nanti ngelihat orang lain usaha ini, aku juga pengen usaha ini nih. Terus juga lihat ada yang lagi booming, iya aku juga kayaknya pengen usaha ini nih. Kan kadang ada usaha itu ada yang cocok sama kita, ada yang enggak gitu ya. Tapi ketika ada keinginan dan itu sesuai dengan passion kita, ya ayo langsung eksekusi gitu ya Ayah. Harus langsung eksekusi, mau gimana pun juga, ya kita harus berani gitu. Iya. Kalau misalkan belum berani sendiri, misalkan kalau lebih dulu ya, belum berani buat sendiri gitu. Bikin toko gitu. Kami join sama teman-teman kelas. Nah dulu kan pernah nih ya, pernah bisnis juga outdoor. Kan sama bule gitu, sama kuncir, terus sama baby gitu. Gitu. Gimana caranya? Belum pede nih ya buat bikin gitu. Tapi kan kalau udah kumpul, wah banyak ide kan. Iya. Banyak ide dan modalnya agak cukup juga kan kalau misalkan kita bareng-bareng. Ya kita bakal pede lah gitu, bakal berani gitu. Betul. Nah terus gimana nih, kan biasanya gitu ya kalau ngomongin usaha, ngomongin bisnis, kadang orang pada insecure ketika aku mah nggak punya apa-apa, aku mah nggak punya modal banyak, aku mah bukan dari keluarga konglomerat gitu ya, keluarga yang itu tuh sultan yang banyak uang buat ngemodalin gitu, atau aku nggak ada keturunan jiwa usaha nih, gimana ya, tapi aku tuh pengen usaha. Gimana tuh tips dari Robi? Kalau kita misalkan itu kan berarti ke hal nggak beraninya ya. Iya. Berarti nggak berani kan. Iya. Dan kalau lebih gini deh, lu punya prinsip gini sih.
lebih baik melangkah satu langkah daripada tidak melangkah sama sekali. Artinya ketika Robi udah melangkah nih, suka atau enggak gitu, ya Robi udah coba gitu. Iya. Kalau kita misalkan nggak berani melangkah, ya kita mau gimana? Tahu apa kekurangan kita, kita nggak bakal tahu permasalahan kita teh apa gitu dalam berbisnis. Kan kita nggak tahu. Yang taunya kalau kita udah terjun, diri kita udah tahu sendiri kan. Oh, kekurangan aku teh gini, aku harus improve ke hal yang lebih bagus. Banyak apa sih, kan pengalaman mah adalah guru terbaik gini ya. Ya, benar-benar. Ya, jadi kita tuh harus berani dulu gitu ya, berani melangkah gitu. Nah, terus kalau misalkan nih ada yang ingin berbisnis tapi nggak punya modal gitu, nggak punya uang simpenan, nggak punya tabungan, tapi kan kayak sekarang gitu bingung usahanya apa ya gitu, gimana kalau berbisnis gitu. Nah, gimana tipsnya pengen bisnis tapi nggak ada modal? Dulu nih, Robi itu sama deh, sama mungkin banyak teman-teman juga yang aku bingung nih, nggak punya uang buat bikin usaha gitu ya. Dulu tuh sering gitu, pinjam ke mama mau bikin usaha ini, segini uangnya, usahanya habis, tutup, uangnya habis, sering lah, sering banget sih teman. Ya gitu, jadi misalkan nggak punya modal, ya kita coba tabung dulu. Kalau misalkan teman-teman bisa nabung, yang jago nabung ya tabung aja, misalkan 5.000 per hari, udah kumpul lebih banyak, kita coba menjual hal-hal yang kecil, misalkan jual seblak kering misalkan ya, dengan modal 100.000 cukup, seblak instan 100.000 cukup, cukup banget gitu. Kita jual-jualin, kan sekarang mah ada Canva ya, kalau misalkan nggak perlu misalkan nyuruh ke orang lain buat modal lagi bikin gambar gitu, bikin pamflet nggak perlu, sekarang udah ada Canva, tinggal kita kreatif aja di Canva gitu. Kita bisa bikin pamflet, bisa bikin poster-poster iklan gitu. Jadi modal dikit pun sebenarnya udah bisa sekarang, udah canggih lah dia sekarang mah gitu. Kalau misalkan aku nggak bisa nabung, ya pinjam aja, pinjam 100-200 semua gitu ya, ke hal-hal, ke modal-modal kecil dulu, ke mama, ke bapak, enggak ke adik, ke kakak, atau enggak ke saudara-saudara lah, atau enggak ke teman lah, teman dekat gitu, pasti ngebantu lah. Apalagi kita ada keinginan gitu ya, keinginan untuk bisnis dan kitanya optimis gitu ya, pasti apa ya, di sekeliling kita juga mendukung gitu ya, Arobia. Iya, ketika kita udah optimis, udah berani gitu, berani memulai gitu, pasti orang-orang sekitar gitu, termasuk keluarga pasti support sih gitu. Nggak mungkin, emang sih ada gitu ya, tapi kebanyakannya pasti didukung gitu. Apalagi kalau misalkan bisnis ini teh bakal prospeknya panjang, pasti didukung banget sih. Iya, benar-benar. Apalagi kalau ngelihat kitanya apa ya, kalau kata Sundanya mah kekeh gitu ya, kitanya tuh ada keinginan gitu, tekad gitu. Nah, terus nih balik lagi ke yang tadi tentang bakso aci. Kan tadi sempat Arobi ceritakan juga kalau Arobi itu kan dari bakso aci Bunda gitu, terus juga Bunda dari nama panggilan rumahnya Arobi, terus Arobi juga ikut membantu proses pembuatan dari bakso aci tersebut gitu. Nah, Arobi ada perasaan ini enggak sih, misalkan aku kan cowok tapi aku usahanya itu usaha bakso aci yang notabene mungkin itu banyak digemari oleh perempuan gitu ya, dan Arobi itu dengan totalitasnya ikut membuat bakso aci tersebut gitu. Gimana perasaannya sampai setotalitas itu gitu? Walaupun aku cowok nggak apa-apa, aku bikin aja gitu demi usaha gitu. Totalitas karena butuh sih deh. Ya karena butuh uang kan, karena butuh uang. Ya gimana caranya? Kita harus totalitas gitu. Ya yang namanya usaha udah dibangun gitu ya. Kalau disia-siakan kita nggak totalitas ke usaha kita, rugi ya. Nggak konsisten, ya kita rugi lah gitu. Iya benar-benar. Udah banyak misalkan gitu ya.
udah banyak yang suka gitu. Kita nggak totalitas. Kita bakal rugi lah gitu. Nah, terus kenapa totalitas juga gitu? Selain itu, ya pertama karena kan emang belum punya karyawan gitu ya, masih dibantu sama si bapak, mama, terus sama saudara dan adik lah gitu ya, masih dalam lingkup keluarga lah dibantunya gitu. Karena itu totalitasnya langsung terus ke karena itu ya. Terus memang suka sih Dek, jika emang kita suka gitu ya, apapun bakal kita lakukan gitu. Iyalah kayak misalkan kita nih suka nih ke cewek misalkan ya, kita pastilah gitu ya ngejar-ngejar terus gitu, mau sampai titik kita suka gitu. Begitupun dengan usaha gitu, kalau usahanya memang yang kita suka, kita kejar terus gitu. Dan ya pertama memang sangat butuh gitu ya, kebutuhan. Karena terus kedua ya karena suka juga gitu, kayak totalitas. Ya benar-benar.